persidangan yang dipindah dari PN Jombang ke PN Surabaya. Kemudian, persoalan format pelaksanaan sidang yang masih digelar secara daring atau online. Padahal, pihak kuasa hukum menghendaki secara langsung tatap muka atau offline. Hingga, persoalan atas surat dakwaan yang dianggap multitafsir atau dianggap tidak cermata atau teliti. Tengku Firdaus mengatakan, pemilihan lokasi persidangan yang berbeda dari lokus delikti perkara tersebut, semata-mata didasarkan pada ketentuan Pasal 5, Mahkamah Agung. Bahwa pemindahan lokasi sidang tersebut, didasarkan pada aspek pertimbangan keamanan selama berlangsungnya proses persidangan terdakwa. Dasarnya ada mekanisme usulan, kondusivitas dan keamanan di Jombang. Usulan itu dalam forum komunikasi Jombang, Bupati dan Kapolres, merekomendasikan untuk pemindahan sidang. Sudah kami teruskan ke Ma, ujarnya Firdaus di lorong kantor PN Surabaya, Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Kemudian, mengenai keberatan kuasa hukum yang menyebut dakwaan tidak cermat sebagaimana disarahkan pada pasal 143 ayat 2 KUHP. Firdaus menjelaskan, poin keberatan tersebut, termasuk pada beberapa bagian dakwaan uang dianggap multitafsir, sebenarnya sudah masuk dalam pokok materi perkara. Kami juga sudah jawab, karena penasehat hukum terdakwa, berdalil bahwa tidak ada uraian terkait kekerasan ataupun ancaman kekerasan, walaupun itu tidak masuk pada materi pokok eksepsi, tapi kami akan menanggapi bahwa itu sudah masuk pokok materi perkara, terangnya. Senin, tanggal 8 Juli tahun 2022, depan, eksepsi dari kuasa hukum beserta jawabannya yang disampaikan oleh JPU, bakal diputuskan oleh majelis hakim, dalam sidang putusan sela. Firdaus enggan berspekulasi macam-macam, ia meminta semua pihak menunggu jawaban keputusan majelis hakim, terkait keberatan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum. Sekaligus, menjawab keberatan penasehat hukum, tentang format persidangan yang digelar secara online atau offline, kami juga sudah tanggapi secara tertulis dan kami sudah ajukan ke kuasa hukum, pungkasnya. Sementara itu, anggota kuasa hukum Mas Beci, Dion Leonardo mengatakan, alasan pihaknya mengendaki sidang dilangsungkan secara offline agar dapat memudahkan pihaknya sebagai kuasa hukum berkoordinasi dengan kliennya. Pasalnya, lanjut pria berkemeja putih itu, dalam sidang ketiga yang digelar mulai pukul 10 pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, sempat terjadi sedikit kendala jaringan yang menghubungkan komunikasi antar terdakwa dan perangkat persidangan di dalam ruang sidang Cakra kantor PN Surabaya. Sempat ada JPU dan terdakwa, sinyal kurang. Jadi kelemahan sidang online seperti ini, kurang jelas bagi kita. Teknologi ya, bicara teknologi mungkin ada sinyal dan lain-lain, kita berharap sidang offline langsung dan menghadiri terdakwa di persidangan, jelas Dion. Gaya santai Mas Beci, 41, atau MSAT terdakwa pencabulan santriwati Ploso, Jombang, saat menjalani sidang ketiga agenda jawaban eksepsi, secara online di kantor Pengadilan Negeri, PN, Surabaya, Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Pantauan tribunjatim.com, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dari layar monitor di dalam ruang sidang Cakra yang terhubung dengan rutan kelas 1 Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, tempat ditahannya terdakwa, Mas Beci tampak memakai kaos polo berkerah lengan pendek warna hitam, kemudian, posisi tubuh dan wajahnya menghadap mantap ke arah kamera yang terhubung dengan sidang online. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!